untuk menjadi seorang karyawati hotel yang profesional sesuai dengan standar di hotel ya. Yang pertama adalah seorang karyawati hotel di sini dari penampilan atas sampai ke bawah harus diperhatikan. Karena ini untuk melayani seorang tamu yang benar-benar inginnya seorang karyawati harus proporsional atau perfect atau sempurna. Yang pertama adalah rambut. Di sini rambut benar-benar harus rapi. Harus dibuat rambut itu tidak boleh terurai ya, panjang dan sebagainya. Harus full ya, artinya digulung ya di belakang. Kemudian tidak boleh ada uraian rambut, apalagi rambut itu nanti bisa jatuh di pakaian atau mungkin jatuh pada saat melayani, tidak boleh. Kemudian untuk tampilan muka kita harus perhatikan adalah masalah make up ya. Untuk masalah make up kita harus benar-benar memperhatikan ya dari bentuk muka kita ya, harus kita bisa menyesuaikan. Jangan sampai kita over ya dalam make up sehingga menjadikan tertawan ataupun hal yang nanti membuat kamu jadi tertawa. Pertama adalah masalah make up dalam hal bibir. Ini benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai menor, menonjol ya, kesannya terlalu wah kayak penyanyi dangdut seperti itu. Kemudian alis juga diperhatikan, boleh alis itu dibentuk, tetapi ini juga diperhatikan. Kemudian mata juga diperhatikan di sini. Kita boleh menggunakan softline ya istilahnya, tetapi juga diperhatikan jangan sampai softline ini membuat tamu itu jadi takut karena softline-nya menakutkan. Ini juga diperhatikan. Kemudian untuk gigi harus benar, karena gigi itu harus benar-benar rapi ya. Kalau kita ada kekurangan pada gigi ya harus diperhatikan, mungkin kita menggunakan hal yang untuk menutup gigi kita, apakah itu berlubang atau apa dan sebagainya. Kemudian dalam hal masalah telinga biasanya menggunakan perhiasan giwang ya, ali-ali. Ini juga disarankan tidak boleh terlalu mewah ya. Jangan sampai nanti ini tamu bukan fokus dilayani tapi melihat perhiasan yang ada di kuping seorang karyawati hotel. Kemudian leher ini juga diperhatikan, ini betul menggunakan sal untuk memperhatikan ya kita penampilan. Jangan sampai menggunakan kalung ya. Kalung ini intinya adalah untuk penghias, tetapi juga tidak boleh berlebihan ya, karena kalung ini hanya untuk ketika kita gunakan pada saat di luar kerja saja. Itu. Berikutnya adalah tangan. Ini diperhatikan, tangan ini ya yang penting adalah kebersihan ya, kebersihan tangan ini ya. Yang paling saya sorot adalah kuku ya, tidak boleh panjang kuku itu, harus diusahakan kuku itu harus potong pendek ya. Yang berikutnya adalah tidak boleh menggunakan ali-ali ya, ini diperhatikan karena ali-ali ini juga akan mengganggu kinerja karyawati hotel. Apakah nanti ketika kita menyentuh meja akan berbunyi dan sebagainya ya. Kalau sudah posisi kita cincin ini ada di kita, harus diperhatikan seminimal mungkin ya, jangan sampai terlalu mewah. Berikutnya adalah kaki ya, kaki ini juga diperhatikan ya, karena kaki ini sudah akan melihat kesempurnaan kita dalam bekerja. Oleh karena itu ketika kita kaki harus diperhatikan adalah kita kalau mempunyai kulit yang istilahnya bersih ya itu tidak masalah, tetapi kadang juga ada sesuatu yang mungkin membuat kita tidak sempurna ya, ada sesuatu luka, maka kita sebaiknya pakai stocking ya, stocking. Nah, berikutnya adalah sepatu. Sepatu tidak boleh terlalu tinggi ya, haknya ya minimal 1-2 cm saja, karena itu kalau berjalan nanti akan mengganggu tamu ataupun orang yang pas kita lewat di situ. Mungkin itu aja tampilan untuk seorang karyawati hotel. Ini menjadi benar-benar kita untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Oke, untuk pegawai hotel khususnya karyawan atau laki-laki ya, ini kita melihat seorang karyawan hotel untuk seorang pria harus berpenampilan yang sesempurna mungkin bagi tamu, karena itu poin yang paling penting dalam melayani seorang tamu yang datang ke hotel ya pada saat proses kita melayani mereka. Yang pertama adalah untuk seorang karyawan hotel adalah masalah rambut. Ini diharapkan rambut sempurna mungkin. Kita tidak boleh berpenampilan rambut yang panjang. Jangan sampai rambut menyentuh baju ya atau krah istilahnya. Dan tidak boleh semir atau dicat ini diperhatikan ya. Dan kalau bisa harus kita setiap pagi ya sebelum berangkat ini ya rambut harus kita kasih minyak untuk menandakan kita rapi. Yang paling penting adalah ya penampilan badan. Ini badan benar-benar harus sesempurna mungkin ya, karena badan kita jangan sampai nanti ketika melayani tidak membuat tamu jadi jenak ya, karena berbau dan sebagainya. Oleh karena itu kita menggunakan
deodoran atau minyak ya untuk menjadikan tamu itu betah dengan kita karena tidak ada sesuatu yang keluar dari badan kita. Kemudian menggunakan pakaian yang bersih. Ini tolong ya, setiap hari seorang karyawan hotel harus bersihnya bersih ya. Ini sudah menjadi standar bagi seorang karyawan hotel. Kemudian pemakaian dasi ini juga diperhatikan, tidak boleh dasi itu terlalu kesannya nanti gejreng ataupun terlalu warna-warni dan sebagainya, harus menyesuaikan. Apalagi kalau seorang front office menggunakan jas, ini jasnya juga diperhatikan ya, dasinya tidak boleh juga nanti malah membuat warna itu jadi memudarkan warna yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tangan, ini diperhatikan juga ya, tangan harus benar-benar bersih ya, jangan sampai ada sesuatu pada tangan kita ya. Tadi saya bilang ya, kalau cincin ya tolong diperhatikan cincin seminimal mungkin, tidak boleh terlalu kesannya mewah ataupun tidak boleh ditampilkan eksploitasi istilahnya. Berikutnya ada menggunakan sabuk ya, sabuk ini diperhatikan. Sabuk baju kerja biasanya kan rata-rata celananya hitam. Ini sabuknya juga tidak boleh terlalu kesannya mewah ataupun terlalu kesannya membuat nanti tamu itu jadi tertawaan gitu. Kemudian celana ini diperhatikan, celananya juga harus menyesuaikan dengan karyawan hotel itu bagaimana Pak Wisnu ya. Tentunya ini ditekankan dalam hal ini ada pakaiannya juga harus bersih ya, rapi ya, disetrika itu paling penting ya, dan tidak boleh celana itu stylenya itu aneh-aneh ya, standar ya istilahnya, formal gitu. Oke, kemudian untuk penggunaan kaos kaki ini diperhatikan juga ya, harus kaos kaki harus benar-benar memperhatikan sepatunya juga, tidak boleh warnanya yang aneh-aneh ya. Kalau sepatu kita hitam ya tentu kita menggunakan kaos kaki juga hitam, ini diperhatikan juga. Tidak boleh kaos kaki itu terlalu lebar atau sudah rusak ya sehingga turun, nah ini juga diperhatikan. Apalagi maaf ya menggunakan karet, ini saya sering lihat ya, ini tidak boleh. Oleh karena itu kaos kaki harus benar-benar bersih, warnanya sepadan, dan itu setiap hari juga harus ganti biar tidak membuat nanti bau kemana-mana. Demikian hal yang perlu saya sampaikan tentang masalah penampilan bagi karyawan laki-laki. Terima kasih. Oke, tadi saya sudah mengeksploitasi tentang grooming penampilan setiap karyawan hotel laki-laki maupun perempuan. Ini penampilan grooming untuk seluruh hal yang ada di hotel, baik laki-laki maupun perempuan, ini diperhatikan ya. Saya ulangi lagi, dari atas sampai bawah ini benar-benar diperhatikan, karena tamu akan menilai karyawan baik laki-laki maupun perempuan ya, harus benar-benar sesempurna mungkin. Kita harus menampilkan ya seorang karyawan hotel yang benar-benar mencitrakan ya brandnya istilahnya, bahwa penampilan hotel itu harus benar-benar sempurna dari atas rambut ya, baik laki-laki dan perempuan harus benar-benar ditampilkan serapi mungkin ya, jangan sampai panjang baik laki-laki maupun perempuan sampai terurai ya, harus jempol ya, harus digulung istilahnya. Laki-laki juga begitu, tidak boleh menyentuh sampai kerah baju. Kemudian untuk penampilan pakaian ini juga diperhatikan harus benar bersih ya, baik perempuan maupun laki-laki ya, karyawan maupun karyawati ini diperhatikan baju harus benar-benar setiap hari harus berganti ini ya. Tampilan dasi, tampilan sal ini juga diperhatikan. Kemudian bawah baik rok maupun celana ini juga diperhatikan harus sepadan dengan yang di atas. Kemudian bagian bawah ya sepatu ini juga diperhatikan, tampilan sepatu harus benar-benar menarik mungkin bagi tamu ya, warnanya disesuaikan, yang ini diperhatikan ya, jangan sampai sepatu ini nanti malah mengganggu kinerja kerja karyawan baik laki-laki dan perempuan. Tampilan harus bersih itu yang utama. Oke, begitu saja tampilan laki-laki maupun perempuan bagi seorang karyawan hospitality. Terima kasih.